Kembali lagi, hari ini kita masih membahas soal HIV, seputar tentang penyakit HIV. Kali ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan seperti apa? Kalau misalkan ada pasangan kita, misalkan suami kita atau istri kita, suami deh, misalkan suaminya positif, apakah istrinya sudah pasti positif? Nah, saya menjawabnya belum tentu. Lah kok bisa? Nah, ini ada yang menarik. Saya pernah mendapatkan data yang saya dapatkan. Itu ada yang menarik. Dan ada yang aneh juga. Setiap dari 100 pasangan suami istri yang positif, itu selalu ada satu pasangan yang dua-duanya nggak positif. Misalkan nih, ada 100 pasangan suami istri positif, tapi ada satu pasangan yang satunya yang suaminya positif, istrinya bisa negatif. Itu saya mendapatkan data seperti itu. Jadi setiap 100 biasanya ada satu. Atau kalau enggak setiap 150 biasanya ada satu. Yang seperti itu datanya. Nah, kok bisa seperti itu, ya kan? Kok bisa seperti itu? Itu banyak sekali faktor ya. Faktor kemungkinan banyak sekali. Bisa jadi yang paling pengaruh adalah faktor viral load, jumlah virus HIV. Jumlah virus HIV yang diderita sekali lagi diderita yang positif, baik itu perempuan maupun laki-lakinya, baik itu suami maupun istrinya, itu yang diderita jumlah virusnya masih kecil. Kalau jumlahnya masih kecil, itu kemungkinan juga kecil untuk penularan. Yang pertama, ya seperti itu kemungkinan. Tapi semua itu enggak berpatokan dari itu aja. Jadi banyak sekali faktornya. Terus misalkan apa aja sih? Bisa nggak misalkan kalau suaminya positif supaya istrinya bisa negatif, ada nggak caranya? Ada. Caranya apa aja? Yang pertama, pakailah pengaman. Pengaman yang paling efektif dan efisien itu adalah kondom. Kondom itu adalah efektif dan efisien. Efisiennya apa? Murah, ya kan? Dengan harga 2.000, 3.000 hari ini itu bisa mendapatkan kondom. Kemudian tingkat efektivitasnya berapa persen? Bisa sampai 98% bisa. Bahkan ada beberapa dokter bisa efektif ngomong sampai 100%. Itu beberapa dokter berani menjamin 100%. Kalau saya ngomongnya 98%. Karena kenapa? Karena tadi ada di luar faktor kendali manusia, faktor kendali Tuhan ya, faktor kendali alam semesta ini. Manusia hanya bisa merencanakan, kalau Tuhan sudah menghendaki, Tuhanlah yang memutuskan. Kita nggak tahu. Kayak tadi dari angka 100 pasangan, itu selalu ada satu pasangan yang satunya negatif, satunya positif. Harusnya otomatisnya dua-duanya positif. Tapi karena Tuhan tidak menghendaki, ya sudah, jadi Tuhan yang memutuskan. Seperti itu ya. Itu pertama, harus pakai pengaman. Yang kedua, pakai pengaman yang lain ada nggak? Ada, pakai pengaman obat. Pengaman obat ini dari mana? Pengaman obat ini bisa jadi yang namanya PrEP ataupun PEP. PrEP itu singkatan dari pre-exposure prophylaxis, dan PEP itu singkatan dari post exposure prophylaxis. Itu obatnya berbeda ya, dan kegunaannya juga berbeda. PrEP itu digunakan sebelum berisiko. Jadi orang-orang yang dengan resiko tinggi itu sebaiknya minum seperti itu. Jadi obatnya itu isinya emtricitabine dan tenofovir. Itu diminum selama 28 hari penuh atau 30 hari penuh. Kalau sudah diminum selama 30 hari penuh, itu akan melindungi diri dari
infeksi HIV bisa sampai 90% lebih. Itu PrEP. Sedangkan PEP itu obatnya berbeda lagi dengan PrEP ya. Obatnya lebih banyak pastinya, ya kan? Itu diminum 3 hari pertama setelah diduga terpapar HIV. Diduga, ya kan? Diduga terpapar HIV itu harus, dan itu tergantung dari tingkat resikonya. Semakin tinggi tingkat resikonya, semakin cepat minumnya. Harus 3 hari pertama tuh harus segera diminum, dan sampai 28 hari diminum, dan terus diminum terus menerus sampai 28 hari tanpa putus 1 hari pun. Itu PEP, post exposure prophylaxis. Nah seperti itu. Terus habis gitu ada nggak cara lain? Ada. Yang positif, misalkan suami positif, itu harus banyak sekali, harus patuh minum obat ARV ya. Obat ARV itu bisa menekan angkanya ya, tapi nggak bisa menyembuhkan 100%, bisa menekan angkanya, angka pertumbuhan dari virus HIV-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan itu bisa ditekan tingkat jumlah HIV-nya, kalau sudah di angka di bawah 40 atau di bawah 30, itu kemungkinan sudah sangat kecil untuk penularan HIV meskipun lepas kondom. Ya, ada yang menarik ya. Meskipun lepas kondom itu boleh nggak? Kalau salah satunya positif, boleh. Dengan catatan jumlah virus HIV-nya itu di bawah 40 atau 30. Itu sudah penularannya sudah sangat kecil. Apalagi kalau undetectable, itu hampir nol tingkat penularannya. Tapi saya tidak ngomong 100% tidak menular ya, saya tidak ngomong seperti itu. Tapi tingkat penularannya itu kecil, hampir nol. Tetap ada penularan tapi sangat kecil, 0,000 sekian. Dengan catatan tadi jumlah viral loadnya harus undetectable ya. Itu terus ada nggak misalkan ada pengaruh yang lain, ada cara-cara yang lain? Ada. Misalkan sehabis permainan itu secepat mungkin 1 menit 2 menit, secepat mungkin segera dibasuh pakai sabun, dibilas pakai sabun. Laki-laki dibilas pakai sabun, ya kan? Perempuan juga sama, dibilas pakai sabun. Dalamnya juga dikoret-koret pakai sabun. Itu sangat berpengaruh, meskipun nggak 100% tapi lumayan bisa untuk mengurangi tingkat resikonya. Ada nggak cara lain? Ada. Durasi permainan itu juga berpengaruh. Durasi permainan itu kok semakin lama permainannya, semakin banyak sekali gesekan, ya kan? Semakin banyak sekali gesekan. Kalau semakin banyak sekali gesekan, semakin banyak juga lukanya. Itu juga berpengaruh. Tingkat HIV-nya juga lebih mudah masuk kalau banyak sekali lukanya. Terus habis itu semakin lama durasinya, itu semakin juga lama juga banyak juga virusnya terkumpul. Pasti dong, ya kan? Otomatis kan, sperma yang keluar juga lebih banyak, ataupun cairan vaginanya juga lebih banyak yang keluar. Kalau semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang terkumpul, itu virusnya akan cukup untuk tadi yang namanya sufficient ya. Sufficient itu virusnya cukup dalam jumlah yang cukup untuk bisa menginfeksi tubuh yang negatif tadi. Ya. Jadi saran saya tetap pakai pengaman, dibersihkan pakai sabun ya kan, dan tingkat durasinya itu dilihat dulu. Kalau misalkan orangnya sama-sama negatif, durasi lama it's okay, nggak masalah ya kan. Tapi kalau kita nggak tahu status HIV pasangannya, itu durasi lama cukup resiko. Seperti itu. Mungkin cukup dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih.